tetap semangat. Kali ini kalian bertemu kembali dengan Usana. Kita akan belajar bareng untuk materi kita hari ini, yaitu komutatif penjumlahan. Kita masuk pada tema 2, subtema 1. Saatnya kalian tinggalkan buku kalian yang tema 1. Nah, kita akan mempelajari untuk materi yang baru di buku tema 2. Seperti biasa, sebelum Ustazah akan menjelaskan materi, akan memaparkan terlebih dahulu tujuan belajar kita hari ini itu apa. Yang pertama, yaitu kalian mengetahui pengertian dari komutatif penjumlahan. Kemudian, kalian bisa menyelesaikan soal cerita yang tentunya berhubungan dengan komutatif penjumlahan. Sekarang kita akan masuk pada pengertian daripada komutatif. Komutatif pada dasarnya adalah pertukaran, sehingga nanti kita akan mencoba menukar ya. Penjumlahan itu sendiri mempunyai sifat komutatif. Apabila ditukar posisinya, maka hasilnya tetap akan sama. Nah, apa iya? Ya. Yuk, kita akan mencoba membuktikannya. Ustazah ada angka 3. Angka 3 ini dijumlah dengan angka 5. Hasilnya yaitu 8. Nah, sekarang Ustazah akan mencoba menukar angka 5 yang tadi posisinya itu di belakang angka 3. Itu Ustazah akan meletakkan di depan. Dijumlah dengan angka 3. Hasilnya yaitu 8. Dari sini kita bisa ambil suatu kesimpulan deh. Ternyata meskipun ditukar posisinya, yang tadinya angka 5 di belakang kemudian menjadi di depan, angka 3 yang di depan menjadi di belakang, hasilnya tetap sama yaitu 8. Maka dari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa benar penjumlahan itu memiliki sifat yaitu komutatif atau bisa kita tukar. Nah, ada contoh lain, 200 ditambah 350 sama dengan 550. Kemudian Ustazah merubah posisinya, yang 350 Ustazah letakkan di depan, ditambah dengan 200, hasilnya 550. Di sini kalian hanya belajar tentang membentuk menjadi komutatif. Kalian tinggal hanya nyalin. Nah, ini kalian salin 200 ditambah dengan 350, kemudian ubah posisinya ya, 350 menjadi di depan ditambah 200. Nah, jadi begini ya bentuk komutatif. Nanti ya soal, kerjakan soal di bawah ini menggunakan sifat komutatif. Ustazah ada 3 soal untuk kalian. Kita mulai dari soal nomor 1. Caranya adalah kalian lihat dulu angka yang dia itu munculnya hanya 1 kali. Contoh ya untuk nomor 1. Untuk 400 itu munculnya kan 2 kali deh. Nah, ternyata angka 500 itu munculnya hanya 1 kali. Maka jawaban pada titik-titik yaitu 500. Untuk angka 2 kita cari dulu yang muncul 1 kali yaitu angka 300. Sehingga hasilnya yaitu 300. Untuk untuk nomor 3 yang muncul sekali yaitu angka 200, sehingga titik-titiknya kita isi 200. Nah, jadi begini cara untuk mencari titik-titik ya untuk tipe soal yang seperti ini. Caranya adalah kalian harus cari dulu, kalian garis bawahi mana sih yang muncul hanya 1 kali angkanya. Sekarang kita masuk pada soal cerita komutatif. Ingat ya dek, kalau soal cerita kalian harus membacanya pelan-pelan ya, jangan terburu-buru. Karena kalau kalian terburu-buru, mungkin kalian nanti tidak akan bisa menangkap apa sih isi dari soal cerita tadi. Ya, akhirnya nanti tidak bisa mengerjakan. Sekarang kita coba membacanya pelan-pelan. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka.
ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Nah, kalian juga bisa membuat suatu ilustrasi atau bisa kalian bayangkan. Jadi ternyata tuh ada plastik ya, warnanya hitam. Di situ miliknya Edo, diisi 530. Kemudian ada punyanya si Benny. Di situ isinya 720. Plastiknya berwarna merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan oleh Edo dan juga Benny? Nah, sekarang coba kita cek lagi soal ceritanya. Kemudian kalian garis bawahi untuk bisa mempermudah di dalam mengerjakan soal. Edo mengumpulkan 530 helai. Sudah Ustazah garis bawahi dengan garis berwarna merah. Kemudian kalian salin, terus dijumlahkan. Nah, dijumlah dengan siapa? Dengan Benny. Kita cari Benny, yaitu 720. Selesai. Kemudian kalian jumlah. Nah, itu untuk soal yang A. Soal yang B. Jika tempat menyimpan daun milik Edo dan juga Benny ditukar, daun Edo yang semula di plastik hitam itu kita pindah ke plastik yang berwarna merah. Kemudian daun Benny yang merah dipindah ke plastik yang berwarna hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan juga Benny sekarang? Nah, tipe soal ini kalian bisa mencarinya dengan membuat suatu ilustrasi atau kalian gambar. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah plastik berwarna hitam. Pada mulanya plastik ini adalah miliknya Edo. Kemudian ada juga plastik berwarna merah. Pada mulanya ini adalah miliknya Benny. Di soal ini ternyata ditukar. Nah, plastik warna hitam itu nanti adalah miliknya si Benny. Kemudian plastik yang berwarna merah miliknya Edo. Bagaimanakah dengan isinya? Ternyata isinya itu masih sama dek ya. Nah, milik Edo 530. Sekarang Edo di plastik yang berwarna merah, tapi tetap sama 530. Jadi yang dirubah itu hanya plastiknya, untuk isinya tetap sama. Kemudian milik Benny 720. Kemudian ini juga 720. Di soal yang pertama tadi jawaban kalian adalah 530 dijumlah dengan 720. Nah, soal yang sekarang karena sudah ditukar posisinya, maka jawabannya adalah ini yang Ustazah kasih lingkaran ya. Maka jawabannya adalah ini. Kita jumlah dengan 530, hasilnya adalah 1250. Nah, hasilnya tetap sama ya dek. Untuk yang A tadi juga 1250, yang B setelah kita tukar hasilnya juga sama. Bagaimanakah bentuk komutatif penjumlahannya? Nah, tinggal kalian tulis. Tadi mula-mula sekian, kemudian dirubah posisi 720 ditambah 530. Nah, apakah hasilnya berubah? Coba kita cek, kita jumlah. Nih. Kemudian yang ini berapa hasilnya? Ternyata hasilnya sama. Maka dari sini kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa penjumlahan itu apabila kita tukar posisinya ya, yang awal menjadi di belakang, kemudian yang belakang menjadi di awal, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Hasilnya tetap sama. Maka benarlah bahwa penjumlahan itu mempunyai sifat yaitu komutatif atau bisa ditukar. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan buku BPD jilid 2 halaman 56 sampai 57. Apabila kalian mengalami kesulitan di dalam mengerjakan soal, anak-anak bisa mengulang-ulang video pembelajaran dari Ustazah. Itu dari Ustazah. Ustazah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.